Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Syauki, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia teman-teman sekalian. Saya menatap teman-teman melewati media platform digital ini untuk menyampaikan sedikit informasi atau pengetahuan, dan memang ini tentang pengetahuan itu tersendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit pandangan saya terkait dengan beberapa persoalan yang memang diujikan menjadi ujian akhir semester di mata kuliah manajemen pengetahuan di jurusan manajemen pendidikan Islam. Nah, ada sekiranya 5 soal yang memang nanti saya akan bahas di video kali ini. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama bisa disimak baik-baik, dan bila ada kata-kata yang keliru, kemudian ada beberapa hal yang memang dirasa kurang pas, silahkan teman-teman komen gitu. Oke, pertama, di soal nomor pertama itu kita akan membahas tentang definisi dari manajemen pengetahuan itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang manajemen pengetahuan, dan dirasa teman-teman juga sudah mengetahui gitu definisi manajemen secara umum yang sering digunakan. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa manajemen pengetahuan ini terdiri dari dua suku kata, dan satu manajemen, kedua pengetahuan. Nah, manajemen sendiri itu merupakan sebuah proses perencanaan, juga pengorganisasian, terus juga pelaksanaan, juga pengontrolan. Dan sebagian pakar juga menjelaskan bahwasanya proses itu pun bisa ditambahkan dengan evaluasi di sana. Jadi secara tidak langsung bahwasanya manajemen itu proses POAC gitu yang sering kita dengar gitu untuk dari beberapa ahli. Nah, jadi itu ya tentang manajemen. Supaya apa? Supaya tujuannya supaya efektif dan efisien. Nah, untuk makna efektif efisien itu nanti bisa kita ulas kembali gitu. Bakal panjang nanti penjelasannya. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan mungkin kalau secara ringkas ya di bukunya Prof. Ahmad Tafsir filsafat di buku filsafat ilmu itu menjelaskan bahwa misalnya pengetahuan itu merupakan sesuatu yang kita ketahui. Cukup simpel segitu aja. Jadi pada intinya pengetahuan itu merupakan apa ya namanya? Nonaka juga pernah menjelaskan bahwasanya pengetahuan itu merupakan sumber daya yang dinamis yang dijustifikasi sesuai dengan kepercayaan setiap individu untuk memperoleh kebenaran. Jadi secara tidak langsung bahwasanya pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang kita ketahui yang kemudian kita anggap itu benar. Nah, itu sebuah pengetahuan juga gitu. Mungkin kiranya kalau dari sudut pandang bahasa. Kemudian kita ringkas nih, manajemen pengetahuan itu apa sih? Jadi sepemahaman saya bahwasanya manajemen pengetahuan itu ialah suatu pengelolaan pengetahuan yang dimana itu dapat mengembangkan budaya inovasi dan pembaharuan dalam apa menuju pertumbuhan yang lebih baik. Nah, itu juga dijelaskan oleh Dalkir bahwasanya memang bahwasanya manajemen pengetahuan ini tuh merupakan apa namanya merupakan perencanaan atau koordinasi secara sistematis yang kemudian dari pengetahuan tersebut bisa bertambahnya nilai agar organisasi menjadi lebih baik. Nah, itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, manajemen pengetahuan ini sendiri juga itu disusun dari 3 unsur teman-teman. Yang pertama dari people atau manusia, atau juga bisa disebut man gitu ya, yang sering kita pahami bersama. Kemudian juga ada proses. Nah, proses ini pun adalah sebuah tahapan yang memang tidak boleh dilewatkan. Dan memang kita sering menyebutnya apa ya namanya? Sebuah daya ikhtiar lah intinya gitu, untuk bagaimana pengetahuan ini dapat tersalur dengan baik di proses tadi. Kemudian yang ketiga juga ada teknologi. Nah, teknologi ini kita kenal sebagai alat pembantu untuk apa? Untuk bagaimana pengetahuan yang kita peroleh itu bisa terbantu dengan bantuan teknologi untuk mencapai tadi keefektifan tadi dan keefisienan. Nah, terus berkaca, penting nggak sih bahwasanya manajemen pengetahuan ini di organisasi atau di lembaga pendidikan? Nah, jelas teman-teman.
biasanya jika kita berpandangan bahwa ini penting, itu bisa diperoleh dari beberapa sudut pandang. Pertama tentang sejarah ya, bisa dari sejarah misalkan bahwasanya pengetahuan ini tuh diperoleh dari atau untuk gitu ya, untuk dari beberapa latar belakang yang ada. Jadi contohnya teman-teman di sini mengikuti organisasi atau lembaga pendidikan Islam yang dimana dari sejak dulu bahwa para dewan guru ini sering melaksanakan sebuah rempungan, para wali ataupun para ahli agama gitu sering mengadakan sharing pengetahuan. Nah, itu kan merupakan suatu bagian. Jadi mengapa penting? Urgensinya adalah bahwasanya setiap hal gitu yang kita kerjakan itu harus dikerjakan dengan pengetahuan. Jadi teman-teman beribadah tanpa pengetahuan itu bisa dikatakan sia-sia karena beberapa keterangan menjelaskan bahwasanya eh, satu orang berilmu itu lebih mulia daripada 100 orang yang beribadah tanpa ilmu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya dengan ilmu ataupun dengan pengetahuan segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan memperoleh hasil yang maksimal gitu teman-teman. Dan di lembaga pendidikan Islam pun demikian. Ketika memang sebuah konstruk pemikiran yang memang dipupuk dengan baik dan biasanya jika sudah tersistem di sebuah lembaga pendidikan, pengetahuan ini akan mengalami perkembangan. Misalkan guru A ini bisa di bidang ilmu tauhid, terus juga di guru B itu bisa di bidang fikih. Nah, untuk melengkapi hal tersebut, kiranya dewan guru yang memang dikaitkan dalam sebuah sistem itu bisa gitu untuk untuk saling melengkapi pengetahuan yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Dan tantangan yang biasanya terjadi menurut pengamatan sedikit pengamatan saya itu pertama dari unsur ketiga teknologi. Nah, di lembaga pendidikan Islam saat ini bahwasanya memang teknologi ini sangat kurang sangat kurang dilirik gitu. Mengapa demikian? Karena memang ada beberapa faktor biasanya. Pertama faktor adanya ketidakpahaman untuk menggunakan teknologi, kemudian juga adanya keterbatasan dalam pengaksesan dari teknologi itu tersendiri. Terus juga yang kedua itu tantangan hambatannya bisa saja terkait dengan profesionalisme guru. Mengapa demikian? Karena memang terkadang guru senior itu akan merasa lebih cenderung guru senior yang memang tidak memiliki kapabilitas tentang attitude sikap itu tidak memiliki ego yang tinggi gitu untuk berdialektika dengan guru-guru yang memang dirasa masih baru. Kadang hal-hal tersebut harus dihindari. Mungkin sekian. Nah, kita lanjut ke topik nomor kedua itu teman-teman. Topik nomor kedua itu berkaitan perbedaan dari tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, perbedaannya adalah bahwasanya kalau tacit itu berkaitan dengan pengetahuan yang tidak dapat didokumentasikan atau biasanya memang gak bisa ditulis gitu ya, gak bisa didokumentasikan itu atau gak bisa dicetak dan lain sebagainya. Contohnya keterampilan, soft skill gitu. Nah, itu kan memang susah untuk didokumentasikan. Yang kedua ada explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Nah, ini pengetahuan yang didokumentasikan berupa apa? Berupa jurnal yang dibuat dosen, terus juga ada prosedur-prosedur yang dibuat perusahaan. Nah, itu merupakan bagian daripada eksplisit. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke persoalan ketiga. Jadi, persoalan ketiga itu membahas bahasanya dari dari siklus pendidikan pengetahuan yang memang sering dikenal dengan sesi ya teman-teman. Itu merupakan teori dari Nonaka yang dikembangkan oleh Nonaka dari Jepang. Bahwasanya sesi ini pertama itu ada socialization. Seci itu kan singkatannya S-nya socialization. Kita bahas satu-satu. Socialization. Nah, socialization ini adalah proses perpindahan pengetahuan dari tacit ke tacit. Jadi antara pengetahuan yang tidak terdokumentasikan ke pengetahuan yang tidak terdokumentasikan juga. Misal kita berdialek atau kita berbagi pengetahuan
antara guru dengan guru. Nah, itu merupakan bagian dari pengetahuan gitu. Di wawancara juga bisa juga berdialog, itu kan bukan bagian daripada itu. Kemudian ada externalization. Externalization ini merupakan proses di mana pengetahuan tacit berpindah kepada eksplisit. Contohnya teman-teman eh, adalah sebuah pemikir hebat gitu ya. Teman-teman memiliki pandangan A tentang sains, kemudian teman-teman tuangkan di artikel, nanti kemudian dipublish di jurnal, itu merupakan bagian eksplisit. Kalau di dunia pendidikan, misal teman-teman ini tuh pernah melakukan kesalahan, misalnya kesalahan di mana itu dapat direfleksikan, yang kemudian si pengetahuan tadi tentang terkait permasalahan itu dijadikan sebuah pedoman di sebuah perusahaan. Nah, nantinya itu menjadi sebuah dokumen gitu, misalkan petunjuk teknis gitu kan, itu bisa jadi hal-hal tersebut. Kemudian ada C ya, C combination, itu antara eksplisit ke eksplisit. Jadi ini antara yang terdokumentasikan ke terdokumentasikan kembali. Jadi itu tuh merupakan sebuah integrasi gitu dari beberapa dokumen yang ada tentang pengetahuan ini dan dapat dikembangkan. Terus juga yang terakhir itu ada internalization. Internalization ini merupakan eh, perpindahan dari eksplisit ke tacit. Nah, ini merupakan bagian pengetahuan yang dimana adanya perpindahan gitu. Teman-teman mempelajari tentang jurnal, buku, mempelajari tentang dokumen-dokumen pengetahuan yang kemudian teman-teman juga jelaskan gitu menjadi pengetahuan, atau juga bukan dijelaskan, bisa juga teman-teman renungkan, juga teman-teman fahami bersama dan diinterpretasikan gitu. Itu merupakan bagian daripada dari dokumen ke soft skill kita, ke keterampilan kita, mungkin seperti itu. Dan yang menurut saya sangat sakral gitu ya, di bukan sakral, jadi yang sangat penting gitu ya, di posisi mana sih gitu, atau di siklus yang mana, S-nya kah, E-nya kah, C-nya kah, apa I-nya. Nah, menurut pandangan saya itu yang paling terpenting itu adalah di S, teman-teman, yang sulit dari socialization. Sebetulnya semua juga penting, cuman yang kita highlight saat ini itu adalah S-nya, socialization, antara tacit ke tacit. Nah, terkadang memang kepahaman dari dunia industri ataupun di sebuah lembaga itu memang susah gitu ya, susah. Untuk apa? Untuk memang berdialog untuk memberikan pengetahuan. Kadangkala memang pengetahuan itu adanya terkadang orang yang ingin mendengarkan itu orang yang ingin didengarkan itu tidak mau mendengarkan. Nah, itu yang memang menjadi permasalahan gitu. Jadi terkadang itu. Dan mengapa saya anggap penting, karena memang ketika kita mempelajari suatu hal gitu dengan diiringi beberapa sudut pandang, contohnya berdialektika lah gitu, antara orang A dengan orang B, dia memberikan sebuah argumen yang nanti diserap juga oleh antar orangnya gitu ya, nanti itu akan menimbulkan sebuah kesimpulan yang lebih konkret. Karena apa? Karena memang itu ada sudut pandang yang berbeda, kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Mungkin itu sih yang saya paham. Baik teman-teman, kita di persoalan perempat ini kita akan membahas tentang knowledge sharing gitu. Jadi teman-teman, sebelum membahas knowledge sharing ini, beberapa pendapat para ahli itu pernah menjelaskan gitu ya, bahwasanya kerangka dari manajemen pengetahuan ini terdiri dari 4, teman-teman. Yang pertama tentang pembuatan pengetahuan, terus juga ada pembauran pengetahuan, penyebaran pengetahuan, dan yang terakhir adalah penyimpanan pengetahuan. Nah, kita di sini akan membahas tentang knowledge sharing atau penyebaran pengetahuan. Nah, sekarang penyebaran pengetahuan ini kan biasanya kita peroleh gitu dari berbagai sumber gitu, baik tadi di proses socialization, internalization gitu ya, externalization, internalization, juga proses combination gitu di sesi tadi. Nah, kita bisa pelajari bahwasanya di di knowledge sharing ini itu
kita terpaku kepada bagaimana pengetahuan ini dapat diterima oleh berbagai khalayak. Jadi semisalkan di lembaga pendidikan Islam atau di organisasi keislaman khususnya gitu ya, kita memperoleh berbagai pengetahuan melalui apa? Yang pertama, berbicara tentang pengetahuan. Di sini saya mengambil teorinya dari Prof. Ahmad Tafsir bahwa pengetahuan terbagi tiga ya teman-teman, ada pengetahuan sains, ilmu, dan ilmu sains, terus juga pengetahuan filsafat, dan yang terakhir ada pengetahuan wahyu atau biasa disebut pengetahuan apa ya namanya, kewahyuan lah seperti itu. Nah, di sini kita memperoleh bahwasanya untuk pengetahuan sains gitu ya, untuk bahwasanya Islam tidak melarang untuk kita terfokus kepada ilmu atau kita berat sebelah gitu antara ukhrawi dan duniawi, dan Islam mengajarkan untuk kita senantiasa untuk menyeimbangkan meraih keridoannya untuk dua keilmuan ini baik secara ukhrawi atau duniawi. Nah, jadi teman-teman, sharing knowledge ini atau knowledge sharing ini itu tuh bisa didapatkan di organisasi keislaman itu di media apa sih teman-teman? Karena kita berasaskan Islam, karena kita berorganisasi dengan adanya nilai-nilai keislaman, jadi kita senantiasa dalam koridor gitu. Life of way kita adalah Al-Quran dan hadis gitu. Jadi di Al-Quran juga pernah dijelaskan bahwasanya untuk memperoleh pengetahuan itu bisa di mana saja, karena yang namanya pencari pengetahuan itu dari kita lahir sampai dengan kita dimasukkan ke liang kubur. Jadi di bahwasanya dalam berorganisasi khususnya, karena kita individu yang berkelompok, jadi untuk hal itu bisa didapatkan dengan musyawarah, juga dengan berbagai metode-metode lain yang biasa digunakan gitu. Nah, dalam sisi lain bahwasanya secara keorganisasian kita harus paham sebagai pemimpin. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah surat ayat 30 itu juga, bahwasanya kita ciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, yang kemudian kita juga bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Untuk apa? Untuk senantiasa meyakini bahwasanya kita itu adalah individu yang tidak sendiri. Kita manusia yang bersosial, kita manusia yang membutuhkan manusia lain. Jadi secara tidak langsung interaksi yang dihasilkan di organisasi khususnya itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan keilmuan gitu, karena kita harus paham juga sebagai makhluk sosial. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita pahami. Yang kemudian yang terakhir ini teman-teman, saya akan membahas tentang teknologi dalam membantu. Tadi kan ada tiga unsur ya dalam membangun knowledge management ini. Yang pertama ada kedua proses, yang terakhir teknologi. Nah, kita akan membahas teknologinya teman-teman. Ini hal yang menarik untuk kita bahas sebetulnya. Nah, kenapa demikian? Karena teknologi ini sudah memasuki fase revolusi industri 5.0 teman-teman. Dan ini merupakan revolusi yang sangat luar biasa, yang dimana kita memiliki akses yang sangat luas gitu untuk menggunakan teknologi. Dan yang menjadi persoalan saat ini bukan tentang kita menggunakan teknologi, akan tetapi dalam dalam pola berpikir kita yang kemudian nanti akan turun kepada perilaku kita untuk menggunakan teknologi itu gitu. Jadi terkadang akses yang kita miliki malah disalahgunakan, akses yang kita punya malah diselewengkan, itu yang tidak baik. Nah, jadi knowledge di knowledge management ini teknologi itu berperan penting. Karena apa? Karena sejatinya kita manusia yang memiliki kelemahannya dan lupa dan salah. Nah, kelupaan ini yang membuat Yang membuat kita memerlukan penyimpanan yang menjadi cadangan atau alat lah intinya. Alat untuk apa? Untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan tadi gitu. Kita bisa biasanya menggunakan Google Drive, penyimpanan lah gitu. Karena fitur-fitur saat ini tentang penyimpanan itu banyak sekali teman-teman. Base database itu banyak sekali untuk menyimpan pengetahuan. Jadi di organisasi keislaman ataupun di lembaga pendidikan Islam itu sangat diperlukan. Untuk apa? Apabila di sesuatu saat gitu ya adanya
hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu berupa kematian ataupun berupa ketidakhadiran lah seseorang yang memiliki pengetahuan itu di suatu waktu tidak bisa hadir, kita dapat merasakan pengetahuannya melalui apa? Melalui tadi penyimpanan pengetahuan sendiri melalui teknologi. Mungkin seperti itu. Dan tantangannya biasanya yang menjadi kekhawatiran saya khususnya gitu. Karena untuk saat ini memang teknologi itu sudah berkembang sangat pesat. Dengan adanya artificial intelligence itu kan merupakan bagian yang luar biasa teman-teman. Tapi dalam hal ini memang harus dipelajari bersama bahwasanya kita tidak boleh terjajah dengan artificial intelligence, tapi kita harus apa? Kita harus bisa menggunakan artificial intelligence secara baik dan benar. Nah, karena artificial intelligence ini atau teknologi lah khususnya umumnya gitu berawal dari database gitu. Jadi yang menjadi kekhawatiran tantangannya itu adalah ada data yang dipalsukan gitu. Jadi selain dari kita memanfaatkan teknologi, kita juga harus dapat menyimpan serta mengelola data dengan baik. Jangan sampai data yang disimpan adalah data-data yang memang tidak mengandung kebenarannya. Mungkin sekian yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain waktu mungkin kita bisa sharing secara langsung, dan bila ada hal-hal yang memang di luar gitu dari eh, di luar dari konsep secara teoritis ataupun konsep-konsep lainnya, silahkan teman-teman kita bertukar pikiran, kita saling mengkoreksi di kolom komentar ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.